Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, ini ada anggota kelompok kami seperti minggu kemarin. Apakah kami perlu kenalan lagi? Oh, baiklah kalau gitu kan ini kan apa namanya kita kan Zoom. Jadinya nanti kan akan di-share di mana ya? Di YouTube ya. Nanti kan akan di-share di YouTube, pastinya orang-orang yang di YouTube kan tidak kenal. Baik, untuk yang pertama kita perkenalan dulu. Yang pertama ada Mbak Elvia Nur Mutamimah. Yang kedua ada Lutfia Fitriana atau saya. Yang ketiga ada Mas Nugrah Kumulya B. di Mandaru. Yang keempat ada Fatimatus Zahro. Oke, next. Nah, ini kita akan membahas mengenai teknik pembiasaan dan imitasi applying extension dan differential reinforcement. Nah, untuk selanjutnya, yang teknik pembiasaan dan imitasi applying extension akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Mbak Ami. Silahkan, Mbak Ami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembiasaan dan imitasi applying extension. Teknik pembiasaan sendiri adalah suatu teknik yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Nah, seorang anak dibiasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif atau baik sehingga akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada imitasi, adalah suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti yang telah dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerimaan rangsang dan memasang kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dari rangsangan dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik. Berikutnya ada tujuan pemberian teknik pembiasaan dan imitasi applying attention. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada agar memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif. Sedangkan tujuan dari imitasi sendiri adalah individu dapat lebih banyak menguasai respon baru dengan mengamati perilaku orang lain atau model, karena individu tidak harus bereksperimen dengan cara trial and error untuk menghasilkan konsekuensi yang diinginkan dan membuang yang tidak produktif. Nah, komponen dan teknik pembiasaan dan imitasi applying attention sendiri ada 4. Yang pertama adalah tahap perhatian atau attention place. Individu dapat belajar melalui observasi apabila ada model yang dihadirkan secara langsung ataupun tidak langsung, dan secara akurat ada aspek-aspek yang relevan dengan aktivitas model. Yang kedua, tahap retensi atau retention place. Proses encoding dalam membentuk visual dan atau verbal simbol. Informasi yang diperoleh ini selanjutnya akan disimpan di memori atau short-term memory atau long-term memory. Yang ketiga ada tahap reproduksi motorik atau reproduction place. Tahap reproduksi motorik ini feedback dapat diberikan untuk mengoreksi imitasi perilaku sehingga dapat dilakukan penyesuaian. Yang keempat ada tahap motivasi atau motivation place, yaitu proses terjadinya peristiwa atau perilaku belajar adalah tahap penerimaan dorongan yang dapat berfungsi sebagai reinforcement atau penguatan. Prinsip-prinsip penggunaan teknik pembiasaan dan imitasi applying extension. Yang pertama ada faktor psikologis.
bagaimana manusia memikirkan sesuatu dan melakukan interpretasi terhadap berbagai pengalaman yang diperoleh. Yang kedua ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh. Setelah sekolah, yang baru kemudian adalah masyarakat. Yang ketiga, media massa. Media massa ada sebagai faktor yang penguat lebih dari yang lain, karena dilihat terus-menerus dan berulang-ulang. Yang keempat, ada interaksi sosial dengan teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya menimbulkan motivasi bagi anak untuk hanya berperilaku sesuai dengan yang dapat diterima dari lingkungannya. Berikutnya ada cara penggunaan penguatan teknik pembiasaan dan imitasi applying extension. Ada 4, yaitu 1. Mengumpulkan data, yaitu adalah pengamatan dan pencatatan perilaku target merupakan komponen penting dari program modifikasi perilaku. Jadi di sini kita mengumpulkan data mana perilaku yang harus dihapus atau perilaku yang bermasalah pada anak. Ya, Yang kedua ada identifikasi penguat untuk perilaku bermasalah melalui penilaian fungsional. Dalam penilaian fungsional mengidentifikasi anteseden dan konsekuensi dari perilaku bermasalah. Ini adalah langkah penting dalam menggunakan prosedur kepunahan secara efektif. Jadi di sini kita harus melihat behavior anak tersebut itu seperti apa, perilaku yang bermasalahnya itu seperti apa. Setelah kita menemukan behaviornya, kita bisa menentukan anteseden dan konsekuensinya. Nah, setelah itu kita dapat melakukan teknik pembiasaan atau imitasi tersebut. Jadi dengan cara kita melakukan model, oh seperti ini model yang harus dilakukan untuk menghilangkan itu tadi perilaku yang bermasalah. Yang ketiga ada penghilangan penguat. Nah, melibatkan penghilangan penguat setelah setiap contoh perilaku bermasalah. Nah, penghilangan penguat di sini berikutnya adalah bagaimana cara kita melakukan atau intinya permasalahan apa yang dibuat, kita harus mencari model yang sesuai dengan perilaku anak tersebut. Karena perilaku anak juga, karakter anak juga berbeda-beda, jadi kita harus menyesuaikan dengan perilaku tersebut atau dengan karakteristik anak. Yang keempat ada pertimbangan jadwal penguatan untuk perilaku bermasalah. Jadwal penguatan untuk perilaku bermasalah itu berkelanjutan atau terputus-putus. Ya, jadi Anda dapat mengantisipasi tingkat penurunan perilaku bermasalah setelah pemadaman yang diterapkan. Jadi di sini kita harus menentukan jadwal nih. Kita menentukan setiap hari atau mungkin ada 1 minggu berapa kali gitu. Lah saat kita melakukan sudah 1 minggu nih, 1 minggu berturut-turut, oke, ada perubahan. Setelah ada perubahan atau mungkin sudah ada penurunan tuh sikap yang kurang baiknya, maka di situ kita bisa mengubah metodenya menjadi 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali. Nah, sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada differential reinforcement. Penguatan diferensial perilaku alternatif atau DRA adalah prosedur perilaku yang digunakan untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan dan untuk mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Perilaku yang diinginkan diperkuat setiap kali itu terjadi. Hal ini menghasilkan peningkatan kemungkinan masa depan dari perilaku yang diinginkan. Pada saat yang sama, setiap perilaku yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu perilaku yang diinginkan tidak diperkuat. Ini menghasilkan penurunan kemungkinan perilaku yang tidak diinginkan di masa depan. Dengan demikian, DRA melibatkan penggabungan penguatan untuk perilaku yang diinginkan atau pemusnahan perilaku yang tidak diinginkan. Next. Selanjutnya, minta tolong di next.
Halo Mbak Azhar. Sudah kelihatan kan? Iya, halo. Bisa dilanjut ya, Mbak ya. Selanjutnya, tujuan differential reinforcement. DRA digunakan untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan dan untuk mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Next, Mbak. Berikutnya, komponen dan teknik keterampilan differential reinforcement. Yang pertama ada differential reinforcement of incompatible behavior atau DRI, perilaku alternatif yang tidak kompatibel dengan perilaku yang bermasalah yang tidak bisa terjadi dalam waktu bersamaan. Kemudian ada differential reinforcement of communication, DRC, orang yang memiliki perilaku bermasalah belajar untuk mengkomunikasikan respon perilaku yang bermasalah. Reinforcement yang berbeda untuk perilaku lainnya, atau differential reinforcement of other behavior, DRO, memberikan reinforcement ketika perilaku yang tidak diinginkan tidak muncul. Kemudian differential reinforcement of low rate of responding, memberikan reinforcement ketika perilaku yang tidak diinginkan, rate atau frekuensi menurun. Next. DRO yaitu reinforcement disampaikan ketika perilaku yang tidak diinginkan tidak muncul. Kalau untuk DRL-nya ini reinforcement disampaikan ketika perilaku yang diinginkan muncul, akan tetapi frekuensinya ingin dikurangi. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip differential reinforcement. Ada dua prinsip perilaku yang terlibat dalam penguatan diferensial, yaitu yang pertama meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan, yang kedua mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ada cara penggunaan differential reinforcement. Yang pertama, tentukan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, tentukan perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, identifikasi penguat. Yang keempat, perkuat perilaku yang diinginkan segera dan konsisten. Yang kelima, hilangkan penguatan untuk perilaku yang tidak diinginkan. Yang keenam, gunakan intermittent reinforcement untuk mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang ketujuh, program untuk generalisasi. Nah, di sini ada cara identifikasi penguat itu. Yang pertama, amati klien dan identifikasi penguat untuk perilaku bermasalah. Kemudian amati klien dan identifikasi perilaku tingkat tinggi. Tanyakan pada klien, orang tua, atau guru. Gunakan kuesioner penguat. Hadirkan penguat potensial dan ukur perilaku pendekatan seperti penilaian stimulus tunggal, penilaian stimulus berpasangan, dan penilaian beberapa stimulus atau MSWO. Yang terakhir di sini ada hadirkan penguat potensial yang bergantung pada respons, operan, dan ukur tingkat atau durasi respon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh kasus pembiasan imitasi applying extension. Willy berusia 54 tahun, penyandang disabilitas intelektual ringan. Baru-baru ini pindah ke panti asuhan karena orang tuanya tidak mampu lagi merawatnya. Dia telah menjalani seluruh hidupnya dengan ibu dan ayahnya sebelum datang ke rumah kelompok.
Di rumah kelompok, Willy menunjukkan perilaku bermasalah. Dia membantah ketika diminta oleh seorang staf perempuan untuk melakukan kegiatan pelatihan seperti memasak, membersihkan, mencuci, atau keterampilan hidup mandiri lainnya. Dia selalu berkata, "Itu pekerjaan wanita saja. Seharusnya seorang wanita melakukan itu, atau itu bukan pekerjaan pria." Perilaku ini berlanjut hingga 15 menit, tetapi biasanya dia menyelesaikan tugas pada akhirnya. Tetapi ketika dimintai atau disuruh oleh staf laki-laki, Willy tidak keberatan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Akhirnya, anggota staf perempuan berdebat dengan Willy, mengatakan kepadanya bahwa dia membuat komentar seksis dan mencoba meyakinkannya bahwa laki-laki juga harus melakukan tugas ini. Anggota staf wanita sering tampak kesal dengan ucapan seksis Willy dan biasanya berdebat dengannya sampai dia mulai melakukan tugas. Next. Kemudian dengan kejadian tersebut, staf perempuan ingin mengubah perilaku Willy dengan cara, setiap kali Willy diminta untuk menyelesaikan tugas dan dia menolak atau membuat komentar seksis, jangan ulangi permintaan itu dan jangan menanggapi Willy dengan cara apapun. Jangan berdebat dengannya, jangan mencoba membujuknya untuk melakukan tugas itu, jangan mencoba menjelaskan kepadanya bahwa pernyataan seksisnya tidak dapat diterima. Jangan tunjukkan Willy reaksi emosional apapun, jangan membuat wajah yang terlihat kecewa atau kesal. Cukup berjalan pergi dan terlibat dalam aktivitas lain ketika Willy terlibat dalam perilaku bermasalah atau tahap perhatian. Selanjutnya, staf lain yang memainkan peran Willy yang menolak permintaan dan membuat komentar seksis dan sebagai tanggapan, dia pergi begitu saja dan tidak menanggapi perilaku bermasalah Willy. Willy mungkin meningkat dalam perilakunya ketika mereka mulai tidak menanggapi dirinya. Penolakannya mungkin menjadi lebih keras atau lebih lama, dan dia mungkin akan membuat komentar yang lebih menjengkelkan staf. Staf harus siap untuk ledakan kepunahan ini dan terus mengabaikan perilaku ini. Tahap mengingat. Semua staf harus menggunakan prosedur pemadaman atau prosedur penguatan di setiap saat dalam semua situasi dengan Willy. Ini berarti bahwa semua staf baru dan staf pengganti harus dilatih untuk menggunakan prosedur tersebut. Willy tidak bisa menolak untuk melakukan tugas jika dia tidak pernah diminta untuk melakukannya. Karena ibu Willy selalu melakukan segalanya untuknya di masa lalu, dia merasa paling nyaman dengan pilihan ini atau reproduksi motorik. Selanjutnya, ketika Willy dapat melakukan tugasnya tanpa disuruh dan tidak membuat komentar seksis, maka staf memberikan pujian kepada Willy atau reinforcement dan motivation. Selanjutnya ada analisis kasus ABC bermasalah. Antecedennya, anggota staf wanita membuat permintaan. Behaviornya, Willy menolak untuk menyelesaikan tugas, membuat komentar seksis. Konsekuensinya, anggota staf berjalan pergi, tidak memperhatikan. Lalu teknik menggunakan pembiasan dan imitasi applying attention. Yang pertama, tahap perhatian. Jika Willy diminta untuk menyelesaikan tugas dan dia menolak atau membuat komentar seksis, jangan menanggapi Willy dengan cara apapun. Jangan berdebat dengannya, jangan mencoba membujuknya untuk melakukan tugas itu, jangan mencoba menjelaskan kepadanya bahwa pernyataan seksisnya tidak dapat diterima. Jangan tunjukkan Willy reaksi emosional apapun, jangan membuat wajah yang terlihat kecewa atau kesal, cukup berjalan pergi dan terlibat dalam aktivitas lain. Yang kedua, tahap mengingat. Staf lain yang memainkan peran Willy yang menolak permintaan dan membuat komentar seksis dan sebagai tanggapan, dia pergi begitu saja dan tidak menanggapi perilaku bermasalah Willy. Willy mungkin mengingat dalam perilakunya ketika mereka mulai tidak menanggapi dirinya, penolakannya mungkin menjadi lebih keras atau lebih lama. Dan dia mungkin akan membuat komentar yang lebih menjengkelkan.
staf harus siap untuk ledakan kepunahan ini dan terus mengabaikan perilaku ini. Next. Next. Yang ketiga, reproduksi motorik. Semua staf harus menggunakan prosedur pemadaman dan prosedur penguatan. Setiap saat dalam semua situasi dengan Willy, ini berarti bahwa semua staf baru dan staf pengganti harus dilatih untuk menggunakan prosedur tersebut. Willy tidak bisa menolak untuk melakukan tugas jika dia tidak pernah diminta untuk melakukannya, karena Ibu Willy selalu melakukan segalanya untuknya di masa lalu. Dia merasa paling nyaman dengan pilihan ini. Yang keempat, reinforcement dan motivation. Ketika Willy dapat melakukan tugasnya tanpa disuruh dan tidak membuat komentar seksis, maka staf memberikan pujian kepada Willy. Selanjutnya, analisis ABC perilaku baru. Antecedennya, anggota staf wanita membuat permintaan, behaviornya, Willy menuruti permintaan itu, konsekuensinya anggota staf memberikan pujian. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ada kasus differential reinforcement. Di sini ada 3 jenis differential reinforcement. Yang pertama ada DRA atau differential reinforcement of alternative behavior. Yang kedua ada DRO, differential reinforcement of other behavior. Yang ketiga ada DRL atau disebut dengan differential reinforcement of low rates of responding. Oke, next. Nah, di sini ada contoh kasus yang di RA tadi. Di sini ada Nivala telah menikah dengan suaminya selama 2 tahun. Suaminya selalu mengeluh tentang pekerjaannya, dan apapun yang tidak sesuai dengan kemauannya, dia selalu mengeluh. Nivala selalu mendengarkan dengan sopan dan berusaha menghibur suaminya ketika suaminya mengeluh. Tampaknya semakin lama keluhannya semakin parah, sampai-sampai dia jarang mengatakan sesuatu yang positif lagi. Dulu suaminya selalu rajin dengan pekerjaannya. Suaminya mengatakan banyak hal baik, dia memuji rekan kerjanya yang selevel sama dia, dan dia jarang mengeluh. Istrinya berharap suaminya bertindak seperti itu lagi. Istrinya mengubah perilakunya dengan mengubah cara berinteraksi dengan suaminya. Yang pertama, setiap kali melihat suaminya, istrinya harus segera mengatakan sesuatu yang positif kepadanya. Yang kedua, setiap kali suaminya mengatakan sesuatu yang positif, istrinya harus menghentikan apa yang dia lakukan, tersenyum pada suaminya, dan cara aktif mendengarkan dan memperhatikan apa yang dia katakan. Istrinya harus terus mendengar dan memperhatikan selama dia terus mengatakan hal-hal positif. Tentu saja istrinya dapat mulai bekerja lagi dan terus memperhatikan suaminya saat dia bekerja. Yang ketiga, setiap kali suaminya mulai mengeluh, istrinya harus pamit dan meninggalkan ruangan atau menjadi terlalu sibuk untuk mendengarkan saat itu. Nah, ini untuk menghilangkan perilakunya yang mengeluh. Jadi ketika suaminya mengeluh itu, istrinya harus pamit dan meninggalkan ruangannya, meninggalkan si suaminya tersebut. Nah, untuk keberhasilannya, istrinya harus konsisten menerapkan program ini dan dalam hitungan minggu. Suaminya mengatakan lebih banyak hal positif kepada istrinya dan sangat sedikit mengeluh. Ini jika berhasil memungkinkan suaminya lebih banyak mengatakan hal positif kepada istrinya. Dan ketampaannya dia terlihat lebih bahagia. Oke, next. Di sini ada analisis kasus DRA. Nah, yang pertama ada analisis ABC perilaku bermasalah. Dari contoh kasus di atas, untuk antecedennya yaitu istri hadir, behaviornya suami mengeluh, konsekuensinya istri memberikan perhatian. Dari perilaku bermasalah ini menghasilkan suami sering mengeluh setiap hari.
Nah, ketika istrinya memberikan perhatian, ketika suaminya mengeluh, otomatis untuk hasilnya suami sering mengeluh setiap hari. Makanya dari itu, selanjutnya ada teknik untuk merubahnya. Oke, boleh next, Mbak. Nah, di sini teknik mengurangi perilaku bermasalah. Yang pertama, setiap kali melihat suaminya, istrinya harus segera mengatakan sesuatu yang positif kepadanya. Jadi sebelum suaminya mengeluh, istri harus segera mengatakan hal-hal yang positif. Untuk yang kedua, setiap kali suaminya mengatakan sesuatu yang positif, istrinya harus menghentikan apa yang dia lakukan. Jadi ketika suaminya dia berkata apapun, apapun hal yang positif, istrinya itu harus menghentikan apa yang dia lakukan. Misalkan istrinya sedang mengerjakan pekerjaan rumah atau memasak. Jadi istrinya harus menghentikan itu pekerjaannya dan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh suaminya. Termasuk tersenyum pada suaminya dan secara aktif mendengarkan dan memperhatikan apa yang dia katakan. Jadi di tahap kedua ini si istri harus mendukung suaminya. Nah, istrinya harus terus mendengarkan dan memperhatikan selama dia terus mengatakan hal-hal positif. Nah, tentu saja istrinya dapat mulai bekerja lagi dan terus memperhatikan suaminya saat dia bekerja. Untuk langkah yang ketiga, yaitu setiap kali suaminya mulai mengeluh, istrinya harus pamit dan meninggalkan ruangan atau menjadi terlalu sibuk. Jadi di sini ketika suaminya itu dia berkata dan mulai mengeluh tentang apa yang dia keluhkan itu, apa yang dia rasakan, dia mengeluh tentang hal-hal yang negatif, istrinya itu harus bertindak, dia harus meninggalkan suaminya, harus pamit. Tapi ketika suaminya mengatakan sesuatu hal yang positif, jadi istri itu harus meninggalkan pekerjaan yang dilakukan sama istrinya dan mendengarkan si suami itu. Nah, untuk mendengarkan saat itu, istrinya secara konsisten harus menerapkan program ini dan dalam hitungan minggu. Jadi istrinya itu biar apa itu teknik ini berhasil, istrinya harus konsisten menerapkan program ini. Nah, akhirnya jika teknik itu berhasil, suaminya akan lebih banyak mengatakan hal positif kepada istrinya karena itu tadi ada suatu perilaku yang dilemahkan. Dan akhirnya kalau misalkan program ini berhasil, maka suaminya akan kembali ke sifatnya yang pertama, yaitu lebih banyak mengatakan hal positif daripada mengatakan hal yang negatif. Oke, boleh next, Mbak. Nah, dari teknik di atas itu hasil dalam memberikan attention atau memulihkan perilaku bermasalah. Di sini ada antecedennya, yaitu istri hadir, behaviornya suami mengeluh, konsekuensinya istri tidak memberikan perhatian. Nah, hasilnya di masa depan suaminya cenderung tidak mengeluh pada istrinya karena istri tidak memberikan perhatian, jadi suaminya cenderung tidak mengeluh pada istrinya. Nah, setelah mendapatkan bantuan atau analisis ABC perilaku barunya, muncullah perilaku baru, yaitu yang pertama antecedennya, yaitu istri hadir, behaviornya suami mengatakan hal-hal positif, konsekuensinya istri memberikan perhatian. Hasilnya, di masa depan suaminya lebih cenderung mengatakan hal-hal positif saat istrinya hadir. Nah, untuk teknik ini, untuk DRA ini, itu dia tidak menghilangkan teknik perilaku bermasalahnya. Nah, DRA ini itu dia itu perilaku suaminya itu udah ada di masa lalu, tapi hilang karena ada antecedent atau faktor-faktor dari lingkungannya. Nah, fungsinya DRA ini yaitu menghadirkan kembali sifat positifnya suami dan menghilangkan sisi negatifnya suami. Oke, boleh next. Yang kedua ada kasus DRO atau Differential Transformation of Altered Behavior. Nah, di sini kasusnya itu Naila suka menghisap jari. Apabila Naila tidak menghisap jari, ibunya akan membacakan dongeng. Namun, apabila Naila menghisap jari, ibunya akan menghentikan membaca dongeng untuknya. Oke, boleh next. Di sini ada analisis kasus DRO-nya. Nah, analisis ABC perilaku bermasalahnya, antecedennya ibu hadir, behaviornya Naila menghisap jari, konsekuensinya ibu berhenti membacakan dongeng. Teknik menangani perilaku bermasalah. Nah, DRO ini
Pengertiannya yaitu sikap tidak memberikan reinforcement saat perilaku bermasalah muncul dan memberi penguat saat perilaku bermasalah tidak muncul. Nah, di sini ada perilaku bermasalahnya, yaitu Naila suka menghisap jari. Untuk penguatnya, membaca dongeng, perilaku tidak bermasalahnya tidak menghisap jari. Nah, teknik yang digunakan itu yang pertama, saat Naila menghisap jari, ibu berhenti membaca dongeng untuknya. Yang kedua, saat Naila tidak menghisap jari, ibu membaca dongeng untuknya. Oke, boleh next. Nah, dengan diberikan teknik-teknik tersebut, itu akan muncul analisis ABC perilaku baru. Untuk antecedennya, yaitu ibu hadir, behaviornya Naila tidak menghisap jari, konsekuensinya ibu membacakan dongeng. Oke, boleh next. Nah, yang ketiga ada kasus DRL atau Differential Reinforcement of Law Rates of Responding. Nah, di sini ada kasusnya, yaitu Andi selalu mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan dari guru pada setiap menit. Mengangkat tangan bukan perilaku yang bermasalah, hanya saja itu terlalu sering dan membuat siswa lain tidak memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Seorang guru tidak ingin menghilangkan perilakunya yang mengangkat tangan, tetapi dia hanya ingin mengurangi perilaku ini. Dalam hal ini, guru membuat peraturan bahwa siapa yang sudah mengangkat tangan sebanyak 3 kali, maka ia tidak boleh mengangkat tangannya lagi. Boleh next. Di sini ada analisis kasus DRL-nya. Analisis ABC perilaku bermasalah. Oke, ini untuk perilakunya itu tidak bermasalah, tetapi dalam kasus tersebut kita itu tidak menghilangkan perilaku tersebut, tapi mentoleransi untuk menurunkan level perilakunya tersebut. Untuk antecedennya yaitu guru memberikan pertanyaan, behaviornya Andi sering mengangkat tangan, konsekuensinya guru membuat aturan. Nah, untuk tekniknya menangani kasus tersebut, di sini sebelum kita memasuki teknik, kita harus mengerti apa pengertian dari DRL. Nah, DRL adalah suatu penurunan frekuensi perilaku yang tidak diinginkan sampai pada level terendah yang bisa ditoleransi. Dipakai saat perilaku bermasalah masih dapat ditoleran. Oke, saya ulangi lagi. Untuk teknik menanganinya, kita harus mengerti pengertian dari DRL dulu. Nah, DRL adalah suatu penurunan frekuensi perilaku yang tidak diinginkan pada level terendah yang bisa ditoleransi. Dipakai saat perilaku bermasalah masih dapat ditoleran, saat levelnya rendah, atau hanya bermasalah apabila levelnya tinggi. DRL hanya untuk menurunkan frekuensi problem behavior atau perilaku bermasalah, bukan untuk menghilangkannya. Jadi DRL ini digunakan hanya untuk menurunkan frekuensinya, bukan untuk menghilangkannya. Nah, dari kasus di atas tadi, perilakunya itu yaitu si Andi itu sering mengangkat tangan, dia tidak memberikan kesempatan siswa lain untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan dari gurunya. Nah, perilakunya itu tidak dihilangkan, tapi diturunkan frekuensinya dengan cara guru membuat aturan. Nah, di sini ada perilaku yang diturunkan tadi, yaitu Andi sering mengangkat tangan dan membuat siswa lain tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menjawab pertanyaan. Teknik dari guru untuk menurunkan perilaku yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, membuat aturan jika siswa sudah menjawab pertanyaan sebanyak 3 kali, maka siswa itu tidak boleh mengangkat tangannya lagi. Nah, di sini perlu ditanda keras bahwa di sini tidak menghilangkan perilakunya, tapi menurunkan frekuensi perilakunya. Nah, boleh next. Di sini nanti setelah ada teknik tersebut, analisis ABC perilaku barunya, yang pertama ada antecedennya, guru memberikan pertanyaan, behaviornya, Andi sudah menjawab pertanyaan lebih dari 3 kali, maka konsekuensinya siswa lain berkesempatan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, di sini juga dijelaskan kan,
karena apa itu tadi guru membuat aturan setiap siswa bisa menjawab pertanyaan lebih dari 3 kali, dia tidak bisa menjawab pertanyaan, dia tidak bisa mengangkat tangannya lagi. Nah, konsekuensinya siswa lain berkesempatan menjawab pertanyaan dari guru. Oke? Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.